dunia online yang serba cepat, kadang cuma butuh satu komentar aja buat bikin semuanya jadi berantakan. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kasus menarik di mana seorang cosplayer secara nggak sadar justru menghina basis penggemar sendiri. Gimana ceritanya? Dan yang lebih penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari blunder viral ini? Ini dia nih, pertanyaan utamanya. Kok bisa sih seorang cosplayer malah nyerang fans dari karakter yang dia perankan? Aneh kan? Yuk kita urai satu persatu gimana drama ini bisa terjadi. Oke, kita masuk ke babak pertama. Awal mula drama cosplayer, sebuah blunder yang jadi pusat perhatian. Lanjut ke babak kedua. Tuduhan awal. Semuanya itu dimulai dari satu kata, satu tuduhan yang dilontarkan di kolom komentar. Karbit. Oke, biar kebayang kita kenalan dulu sama para pemain utamanya. Di satu sudut kita punya cosplayer bernama Larissa Rusford. Nah, di sudut lain ada fandom dari Uma Musume, sebuah game yang lagi naik daun banget. Fandomnya ini terkenal militan dan jeli banget sama detail. Nah, ini kombinasi yang, gampang kesulut api. Semua berawal dari postingan yang kelihatannya biasa aja. Larissa ngepost foto, nunjukin kalau dia juga fans Uma Musume nih. Dia pamerin figur karakter yang baru dia beli, plus ada screenshot gamenya juga. Tujuannya sih jelas ya, mau nunjukin kalau dia beneran bagian dari komunitas. Tapi, para fans ini matanya jeli banget. Mereka langsung ngezoom ke screenshot gamenya dan nemuin sesuatu yang ganjil. Ranknya masih E3. Buat yang nggak main gamenya, rank E3 itu rendah banget. Ibaratnya kayak baru selesai mainin tutorialnya doang. Buat komunitas, ini langsung jadi red flag. Detail kecil soal rank itulah yang langsung memicu satu kata. Karbit. Nah, karbit ini istilah di kalangan komunitas buat nyebut orang yang cuma ikut-ikutan tren doang buat cari perhatian, bukan karena beneran suka. Ini tuduhan yang lumayan serius di dunia fandom loh. Dan inilah dia percikan apinya. Seorang netizen dengan nama Christian N langsung nulis komen. Karbit banget, ranknya masih E3. Satu komentar singkat tapi pedas inilah yang akhirnya jadi pemicu drama besar yang bakal kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, balasan fatal. Disinilah situasinya dari yang cuma panas jadi meledak. Kritikan terus datang. Kali ini bukan cuma soal rank, tapi juga kostumnya. Dan Larissa memutuskan buat membalas. Tapi balasannya ini ada dua bagian. Pertama, dia nyangkal kritikan soal kostumnya. Kedua, dan ini yang fatal, dia melontarkan hinaan, PP anime. Terus, kenapa sih hinaan PP anime ini jadi masalah besar? Soalnya gini, dalam kultur perdebatan online, argumen itu tuh dianggap kuno banget, basi. Itu tuh serangan level anak internet tahun 2015-an. Menggunakan hinaan ini seolah-olah nunjukin kalau dia udah kehabisan argumen yang lebih cerdas. Kita sampai di bagian keempat. Ironi terungkap. Nah, disinilah letak puncak dari blunder yang dilakukan. Ini nih yang bikin semuanya jadi ironis. Kalau dia menghina seseorang dengan sebutan PP Anim, pertanyaannya, emang gambar apa sih yang ada di foto profil orang yang dia hina itu? Dan inilah dia jawabannya. Ternyata foto profil yang dia ejek sebagai PP Anime itu adalah gambar karakter dari Uma Musume. Bener banget, game yang sama dengan yang lagi dia cosplayin. Jadi intinya, dia baru aja menghina fans dari fandomnya sendiri. Ada satu peribahasa yang pas banget buat ngegambarin situasi ini. Ibarat kata ngeludahin sumur yang dia minum. Dia menyerang komunitas yang seharusnya jadi pendukung dia. Sebuah langkah yang merugikan diri sendiri. Dan sekarang bagian kelima, pelajaran dari drama. Setelah semua keributan ini, apa sih hikmah yang sebenarnya bisa kita petik? Seenggaknya ada dua pelajaran penting di sini. Pertama, nggak semua komentar di internet itu harus ditanggapi. Kadang, pilihan terbaik adalah diam aja. Diam itu bisa jadi emas. Kedua, kalaupun emang kepepet harus balas pas lagi emosi, coba deh tarik napas dulu. Pastiin balasanmu itu cerdas dan gak malah jadi bumerang buat diri sendiri. Kasus ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Di tengah riuhnya adu argumen online, jangan-jangan respons yang paling kuat dan paling bijak itu justru adalah diam?